Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sadina Muhammad wa ala ali sadina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan hari ini tanggal 1 Agustus 2022 akan menyampaikan pernyataan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK tahun 2022 di Indonesia sudah selesai untuk daerah yang sudah terjadi wabah. Kepada Bapak Daerah yang Burhan dipersilakan untuk penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini tanggal 1 Agustus 2022, saya Dr. Hewan Muhammad Burhan akan memberikan pernyataan terkait dengan kejadian wabah penyakit PMK di Indonesia tahun 2022. Jadi berdasarkan data di lapangan dari semua anggota kami yang melakukan kegiatan kesehatan hewan baik di Jawa Barat maupun di Jawa Timur, baik yang langsung ke peternak maupun secara online melakukan penanganan PMK di lapangan. Alhamdulillah wabah PMK ini berdasarkan pernyataan saya pribadi sebagai seorang teknisi dokter hewan yang insya Allah bisa saya pertanggungjawabkan secara ilmiah dengan data bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wabah penyakit PMK 2022 yang terjadi di Indonesia telah selesai untuk daerah yang sudah terjangkit atau sudah terkena wabah. Akan saya sampaikan keterangannya. Jadi sesuai dengan prediksi saya awal bahwa sesungguhnya wabah penyakit ini, semua penyakit virus ataupun bakteri atau apapun itu memang artinya lama-lamanya itu setahun, tapi rata-rata itu hanya 6 bulan. Jadi artinya muncul pertama kali di bulan pertama itu nanti akan klimaks di 3 bulan. Nah, setelah itu nanti grafiknya akan menurun seperti ini. Nah, sekarang ini wabah PMK ini kan terjadi pada sekitar bulan Mei, awalnya di Jawa Timur, akhirnya menyebar luas ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat sebagian, kemudian hampir seluruh Indonesia karena kaitannya sama transportasi hewan ternak itu. Nah, kemudian akhirnya terjadi klimaks di sekitar bulan Juni. Nah, Juli grafik mulai menurun, anti klimaks di bulan Juli. Nah, akhirnya setelah saya amatin di bulan Juli ini hampir total, Juli akhir hampir total hilang. Makanya saya menyatakan di tanggal 1 Agustus ini wabah PMK di Indonesia tahun 2022 telah selesai. Alhamdulillah, semoga kita bisa produktif lagi di bidang peternakan karena wabah telah selesai. Nah, kemudian yang paling penting kami akan menyampaikan apa yang harus peternak lakukan setelah terjadi wabah ini. Jadi jangan sampai salah. Jadi sebelum saya bikin pernyataan masalah apa yang kita lakukan, itu saya akan bikin pernyataan jangan melakukan vaksinasi. Kenapa? Karena wabah telah selesai dan virus lokal PMK ini sudah menyebar ke Indonesia. Jadi artinya yang mati kemarin proses seleksi alam dia tidak mampu bertahan, akhirnya mati. Nah, kemudian yang sekarang bertahan hidup itu berarti dia sudah dapat antibodi secara lapangan, tantangan lapangan dari virus lokal. Jadi sangat protektif. Ini berbeda dengan unggas. Kalau unggas itu di usia baru lahir, perlu divaksin. Kalau ini kan dia sudah, artinya mereka yang hidup ini berarti dia sudah melalui batas kemampuan untuk bertahan terkena infeksi virus PMK. Kalaupun katakanlah yang mati berarti dia tidak mau bertahan, yang sakit diobati, kemudian dia mau bertahan sehingga di tubuhnya ada antibodi, yang kemudian dia di situ ada wabah kemudian sehat tetap tidak sakit, berarti saat itu juga dia memang mampu bertahan tubuhnya, sehingga jangan pernah melakukan vaksinasi. Kenapa jangan melakukan vaksinasi? Karena tubuh sudah mengandung antibodi. Kalau kita melakukan vaksinasi dengan virus PMK yang mungkin juga belum tentu sama serotipenya,
jenisnya dengan virus yang ada di Indonesia, justru kemungkinan malah kita memasukkan penyakit baru ke lingkungan kita dan ke tubuh sapi. Jadi intinya yang kita lakukan pertama kali, jangan melakukan vaksinasi PMK. Kalaupun mau vaksinasi PMK, itu paling anak pedet yang baru lahir setelah usia kurang lebih 1 bulan atau 3 bulan. Kenapa? Karena barangkali antibodi maternal dari induknya itu tidak mampu. Tapi itu pun menurut saya juga nggak menganjurkan, karena pasti akan diturunkan antibodi itu. Antibodi dari induk akan diturunkan kepada pedet yang lahir. Jadi makanya kalaupun mau istilahnya yang namanya booster, dari situ sebenarnya booster. Booster itu ketika katakanlah dia sudah membawa antibodi dari induknya, kemudian perlu kita naikkan titer antibodinya, kadar antibodinya dalam tubuh itu dengan cara memberikan vaksin. Nah, tetapi sebenarnya dia juga akan kena vaksin alami lagi. Kenapa? Ini di Indonesia ini virus PMK sudah di mana-mana. Jadi artinya virus itu kan nggak dimusnahkan, nggak bisa. Artinya virus yang kemarin mewabah di Indonesia itu ada, pasti ada. Nah itu otomatis dia akan menginfeksi semua hewan. Cuman karena tubuh itu sudah katakanlah mengandung antibodi, sudah mengenali terhadap antigen virus yang ada di lapangan, sehingga mereka kuat. Jadi kalau kita melakukan katakanlah program vaksinasi adalah program yang tidak tepat. Satu, katakanlah pemborosan biaya. Dua, berarti kita mendatangkan jenis virus baru yang kemungkinan baru, karena tidak menjamin itu virus itu sama dengan yang ada di Indonesia. Kemudian katakanlah seandainya katakanlah itu virusnya berbeda dengan yang ada di Indonesia, justru katakanlah menimbulkan wabah yang baru. Demikian pernyataan saya tentang wabah PMK di Indonesia. Bahwa sekali lagi saya nyatakan bahwa wabah PMK di Indonesia tahun 2022 sudah selesai untuk daerah yang sudah terkena wabah, karena mereka yang mati berarti tidak mampu untuk bertahan, yang masih hidup otomatis dia sudah memiliki antibodi yang berasal dari virus lapangan saat terjadi wabah. Nah, untuk anaknya pun sudah ada antibodi maternal atau antibodi turunan dari induk kepada anaknya atau janin atau pedetnya atau pokoknya anak daripada hewan tersebut yang semuanya pernah terkena PMK. Demikian yang saya nyatakan, semoga bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita bersemangat lagi dengan bismillahirrahmanirrahim untuk bangun dunia peternak lagi lebih produktif, jangan sampai terpuruk, sehingga kita menjadi bangsa yang mandiri karena kita cerdas bertindak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan rasional. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penjelasannya. Mudah-mudahan jelas untuk para peternak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.